Begitu saya masuk ke materi hari ini. Mulai hari ini kita akan belajar tentang integral lipat 2 ya. Jadi pada dasarnya tidak berbeda dengan ketika Anda belajar integral satu kali ya. Hanya sekarang kita punya integral 2 kali. Kalau sebelumnya kita punya turunan parsial yang bisa diturunkan 2 kali terhadap 2 variabel yang berbeda. Integral lipat ini sama, kita punya integral 2 kali yang kemungkinan diintegralkannya terhadap 2 variabel yang berbeda di sini. Materinya secara garis besar ada 4 ya. Ada integral lipat 2 atas sebuah daerah segi 4. Ini di mana daerah pengintegralannya adalah segi 4. Jadi X-nya dari konstanta tertentu sampai konstanta tertentu, kemudian Y-nya juga seperti itu. Kemudian integral lipat 2 atas daerah sebarang, artinya batas-batasnya bisa berupa fungsi. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kita mengidentifikasi batas-batas dari integrasi ya untuk integral lipat 2. Dan yang terakhir tentang sifat-sifat integral lipat 2. Kita masuk ke materi yang pertama. Integral lipat 2, kalau integral yang satu kali ya, integral yang satu kali itu integral yang biasa ya, integral tertentu yang biasa, itu kita bisa bayangkan integral tersebut sebagai penghitungan sebuah luas. Nah, untuk integral lipat 2 itu kita anggap kita bisa menghitung sebuah volume di bawah permukaan fxy, di mana x-nya dibatasi oleh A dan B, y-nya dibatasi oleh C dan D, seperti itu. Jadi kalau dibayangkan mungkin gambarnya kalau integral 1 ya, integral gx dx itu kita punya batas x ya. Kemudian kita punya fungsi yaitu gx, kemudian kita misalkan integralkan dari A sampai B ya. Maka integralnya itu sama seperti kita menghitung luas daerah yang diarsir. Nah, untuk integral lipat 2 itu kita punya X, kita punya Y ya. X, Y, dan ada ke atas ya, Z. Kemudian kita misalkan mau integralkan dengan batas Y-nya ini. X-nya X-nya dari A sampai B, Y-nya dari C sampai D. Kemudian kita punya sebuah fungsi permukaan.
Agak susah menggambarnya, tapi nggak apa-apa. Misalkan ini sebuah fungsi permukaan gitu ya. Kemudian kalau kita tarik ke atas, misalkan kita ingin menghitung volume dari sebuah benda dimensi 3 ya, di bawah permukaan ini permukaan f x, y, yang kita hitung adalah sekarang daerah di bawah permukaan f x, y, di mana daerah tersebut adalah sebuah benda padat yang memiliki atribut volume. Seperti itu ya. Jadi kalau integral 1 kali, kita hitung luas daerah di bawah kurva. Integral 2 kali, kita hitung volume benda di bawah permukaan. Nah, notasinya yaitu integral lipat 2 atas daerah R dari fxy dx dy, ini juga bisa dibalik ya, bisa dy dx tergantung batas-batasnya, atau integralnya terhadap dA. dA itu maksudnya di sini adalah area. A itu area atau luas alas. Yang ada di bidang XY. Praktisnya ketika kita mengintegralkan, sama seperti integral 1 kali ya. Ketika kita mengintegralkan ya diintegralkan saja gitu ya. Kalau kita punya turunan parsial, turunan terhadap X, maka yang Y-nya kita anggap konstan. Sama seperti itu, kalau dilihat di sini, ya, misalkan kita integralkan terhadap X terlebih dahulu ya. Maka kita lihat yang bagian dalam ya, integral yang terdalam terhadap X. Saat kita mengintegralkan terhadap X, Y-nya kita anggap konstan. Nah, dari situ ya, teorema Fubini mengatakan bahwa kalau kita punya fungsi fxy yang kontinu di semua titik pada daerah segi 4 R, di mana X dibatasi oleh A dan B, dan Y dibatasi oleh C dan D, maka volume, yaitu integral F dA atas daerah R, itu bisa ditulis dalam dua bentuk ini. Baik yang dx dy dx dulu baru dy, atau yang dy dulu baru dx. Kalau diperhatikan di sini, saya kurung ya. Saya kasih kurung. Yang pertama, kita integralkannya terhadap X terlebih dahulu. Batas-batasnya adalah dari A sampai B. Ini berkorespondensi dengan batas-batas dari X di daerah R. Baru ketika kita mengintegralkan terhadap Y, maka batasnya dari C sampai D.
Kalau kita balik dy dulu baru dx, maka batasnya kita balik juga ya. Catatannya adalah ini bisa langsung dibalik seperti ini karena batas-batasnya semuanya konstan. Bagaimana kalau salah satu batasnya berupa fungsi? Nanti ya. Ada lagi. Sekarang kita membahas di mana batas-batasnya, batas X dan batas Y semuanya konstan sehingga daerah integralnya adalah sebuah segi empat. Sebelum ke contoh, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, contoh yang pertama ya. Kita diminta untuk menghitung integralnya, menghitung volume dari fxy sama dengan 100 minus 6x kuadrat kali y atas sebuah daerah segi 4 R, di mana X dari 0 sampai 2 dan Y dari min 1 sampai 1. Kita coba dengan yang pertama, yaitu dx dulu baru dy. Integral 100 min 6x kuadrat y dx dy. Batas x-nya dari 0 sampai 2, batas y-nya dari min 1 sampai 1. Maka kita punya integral min 1 sampai 1. Kemudian yang di dalam kita sudah integralkan ya. Jadi kita punya terhadap X berarti 100 X min 2X pangkat 3 Y dengan batas dari 0 sampai 2. dy. Maka kita punya integral min 1 sampai 1. Kita cukup masukkan batas 2 karena yang bawahnya ini 0 dan semuanya ada pengali dengan X ya, jadi kita tidak perlu tulis. Yang di dalamnya kita sekarang punya 200 min 16Y. dy ya. Sehingga integralnya sekarang adalah 200y min 8y kuadrat dengan batas dari min 1 sampai 1. Sehingga kita punya 200 min 8 dikurangi dengan 200 min 8 juga ya. Yaitu 0. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik ya? Integral dari 0 sampai 2, integral min 1 sampai 1,
100 min 6x kuadrat Y dy dx. Ada yang mau mencoba menghitung? Benar atau tidak itu hitungan saya? Kayaknya ada yang salah ya. Karena batas bawahnya adalah min 1 sehingga nilainya sekarang yang di dalam ini min 200 min 8. Sehingga seharusnya dia adalah 400. Ya, 200 kali min 1, kemudian 8 kali 1 ya. 400 ya. Oke, sekarang coba kita balik. Kita punya integral 0 sampai 2. Kemudian yang ada di dalamnya adalah 100 Y min 3x kuadrat Y kuadrat dengan batas min 1 sampai 1 dy. Ini sama dengan integral 0 sampai 2 dari uh, 100 min 100 berarti kita punya 200 kemudian karena yang di belakangnya y-nya kuadrat maka 0, kita punya 200 saja. dx, maaf ini salah ini ya, ini dx. Maka kita punya sekarang 200x dengan batas dari 0 sampai 2 ya, yaitu 400. Jadi sama ya. Baik yang atas maupun yang bawah sama-sama hasilnya 400. Jadi teorema Fubini menyatakan bahwa tadi kalau misalkan batas-batasnya sama-sama konstan semuanya ya, baik untuk X dan untuk Y, maka mau dibalik integral terhadap X dulu atau Y dulu, hasilnya pasti sama. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Nanti kalau misalnya kayak ngerjain soal gitu, Pak, apakah nanti harus dihitung dua-duanya atau memang cek salah satu aja, Pak, untuk penghitungan itu volumenya? tergantung soalnya. Kalau itu tergantung soalnya. Jadi kalau soalnya meminta secara spesifik integralkan terhadap X terlebih dahulu, maka kerjakan terhadap X terlebih dahulu. Kalau soalnya meminta secara spesifik
integralkan terhadap Y terlebih dahulu, maka integralkan terhadap Y terlebih dahulu. Kalau soalnya meminta untuk mengerjakan dua-duanya, maka kerjakan dua-duanya. Tapi kalau soalnya tidak menyatakan harus menggunakan apa, gitu ya. Jadi soal seperti ini, seperti pada contoh ini, sebenarnya cukup menghitung salah satunya saja sudah benar. Kalau soalnya hanya seperti ini, kan di sini nggak ada spesifik harus integral terhadap X dulu atau Y dulu ya. Tapi cuman diminta untuk menghitung integral F dA gitu ya maksudnya. Maka ini bebas, mau kerjakan dx dy atau dy dx. Boleh salah satu, boleh keduanya. Seperti itu ya. Ada lagi? Halo Pak, Ya, silakan. itu hasil keduanya pasti bakal sama ya Pak ya? Kalau enggak, berarti ada kesalahan penghitungan. Betul sekali. Kalau misalkan apa namanya batas integralnya konstan, kemudian kita langsung balik saja, maka hasilnya pasti sama ya. Nah, kalau batasnya ada fungsinya, itu nanti ya kita bahas. Seperti itu, apakah terjawab? Sudah Pak, makasih. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, nah ini contoh yang kedua ya. Kita diminta untuk menghitung volume yang dibatasi dari atas oleh permukaan Z sama dengan 10x kuadrat plus 3y kuadrat. Dan di bawahnya oleh segi 4 ini. X dari 0 sampai 1 dan Y dari 0 sampai 2. Nah, kalau seperti ini terkait dengan pertanyaan dari Mas Mur tadi ya. Kita cukup menghitung salah satunya saja ya. Misal saya cukup menghitung integral dari dx dulu, baru dy gitu ya. Maka kita punya integral karena dy-nya di luar dan dx-nya di dalam. Kemudian z dx dy. Itu sama dengan integral 0 sampai 2, integral 0 sampai 1, 10 plus x kuadrat plus 3y kuadrat. Dx dy. Kemudian kita integralkan terhadap x terlebih dahulu sehingga kita punya seperti ini ya. 10x plus x pangkat 3 per 3 plus 3xy kuadrat. Dengan batas 0 sampai 1 dy. Maka kita punya integral 0 sampai 2 dari 10 plus 1 per 3 plus 3y kuadrat dx. dy. Atau bisa juga ditulis dengan integral dari 31 per 3 plus 3y kuadrat dy. Maka sekarang kita punya hasil integralnya adalah 31 per 3y ditambah y pangkat 3 dengan batas dari 0 sampai 2.
yaitu 62 per 3 ditambah 8. Yaitu 86 per 3. Apakah benar hitungan saya di situ? Sudah benar, Pak. Benar, Pak. Oke ya. Jadi untuk ini sudah mengerti ya. Kalau mau dicoba sendiri silahkan dengan membalik integralnya. Silahkan, harusnya hasilnya sama ya. Kecuali saya ada salah penghitungan di sini. Nah sekarang silakan dicoba. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ini. Atau mau bareng-bareng saja? Coba sendiri dulu, Pak. Ya, silakan. Ada yang sudah selesai menghitung? Saya bingung integralinnya, Pak. Terhadap Y-nya gitu. Terhadap Y. Oke. Kalau kesulitan ya, coba perhatikan ini ya. Kalau kita punya pangkat, tandanya plus, maka kita punya, ini langsung dari sini ya, sama dengan integral 0 ln 2, 1 ln 5, E pangkat 2X dikalikan dengan E pangkat Y. Jadi, ini sama ya, E pangkat 2X plus Y itu sama dengan E pangkat 2X kali E pangkat Y ya. Karena basis pangkatnya sama,
pangkatnya saja yang berbeda, maka kita cukup tambahkan pangkatnya kalau perkalian. Sehingga dari sini, karena sudah terpisah, kita bisa integralkan dengan mudah ya. Integral 0 ln 2 batasnya adalah kita punya hasil integralnya e pangkat 2x, kemudian e pangkat y integral terhadap y tetap e pangkat y ya. Sehingga kita punya e pangkat y saja. Batas dari 1 sampai ln 5 dx. Maka itu sama dengan integral 0 sampai ln 2. Kemudian yang di dalamnya ada e pangkat 2x kali e pangkat ln 5 min e pangkat 2x kali e pangkat 1 dx. Atau bisa juga ditulis dengan integral 0 sampai 2 dari e pangkat 2x, kemudian e pangkat ln 5. E pangkat ln 5 adalah 5. Min e pangkat 1 ya kita tulis e saja. Dx. Nah, baru ini bukan 2 tapi ln 2 ya. Baru kita integralkan terhadap x. Integral e pangkat 2x terhadap x adalah, kita tulis dulu yang konstannya dulu ya, 5 min e. Kemudian integral e pangkat 2x terhadap x, maka kita punya e pangkat 2x per 2. Kita masukkan batas dari 0 sampai ln 2, yaitu 5 min e dikalikan dengan e pangkat 2 ln 2 per 2 min e pangkat 0 per 2. Atau bisa juga ditulis dengan 5 min e per 2 dikalikan dengan e pangkat 2 ln 2 itu saya bisa tulis sebagai ln 2 pangkat 2 ya. Min e pangkat 0 adalah 1. Jadi sama dengan 5 min e per 2 dikalikan dengan 2 pangkat 2 min 1. Yaitu 3 per 2 kali 5 min e. Sampai sini, apakah sudah benar hitungan saya? Ya, pertama kita integralkan terhadap y dulu. Kita punya tetap bentuknya ya, karena e pangkat y integral terhadap y ya tidak berubah ya. Kemudian kita masukkan batas-batasnya 1 dan min 5. Ternyata kita punya bentuk seperti ini. Integralkan lagi terhadap x. Nah, karena 5 min e ini konstan, kemudian dikalikan dengan sesuatu yang ada x-nya, maka kita cukup mengintegralkan ini, e pangkat 2x saja terhadap x. Ternyata integralnya adalah
benar ini E pangkat 2X per 2 atau tidak? Benar ya? Karena turunan dari E pangkat 2X adalah E pangkat 2X dikalikan dengan 2. Kemudian kita masukkan batas-batasnya, kita dapat hasil akhirnya, yaitu 3 per 2 kali 5 min E. Untuk contoh ini, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, contoh yang terakhir, ini kita bahas nanti saja ya, kalau ada waktu, kalian bisa coba sendiri dulu. Saya mau membahas tentang integral lipat 2 atas daerah sebarang. Ya. Tetap kita bahas integral lipat 2 sebagai volume. Kita punya teorema Fubini yang bentuk kedua. Teorema ini menyatakan bahwa kalau kita punya fungsi f x y yang kontinu pada sebuah daerah R, maka kita punya dua kasus. Yang pertama, misalkan R itu terdefinisi pada X-nya dengan batas A sampai B, sedangkan Y-nya batasnya adalah dua fungsi, yaitu fungsi G1 terhadap X dan G2 terhadap X, di mana G1 dan G2 itu kontinu pada selangnya X, yaitu pada selang A sampai B. Maka kita punya integralnya, kalau seperti ini, kalau kita ketahui seperti ini, maka kita integralkan dulu terhadap Y. Ya. Mengapa? Karena batas Y itu adalah fungsi dari X. Sehingga kita integralkan dulu terhadap Y, baru setelah itu, setelah semuanya tertulis sebagai fungsi dari X, ya, baru kita integralkan terhadap X. Bagaimana kalau misalkan batas X-nya yang fungsi, batas Y-nya konstan? Misalkan batas X-nya itu fungsi dari Y. Ya, jadi H1Y dan H2Y. Batas Y-nya itu konstan dari C sampai D. Kemudian batas-batasnya X itu selalu kontinu pada selang C sampai D. Maka kalau seperti ini, ya, karena batas dari X adalah fungsi dari Y, maka kita integralkan terlebih dahulu terhadap X, kita masukkan batas-batasnya, ya, sehingga semua yang ada di dalam sini sekarang menjadi fungsi dari Y. Baru kita integralkan terhadap Y. Ya. Apakah ada pertanyaan? Oke. Kita diminta untuk menghitung volume sebuah prisma di mana alasnya adalah segitiga bidang XY yang dibatasi oleh sumbu X, garis Y sama dengan X, dan X sama dengan 1. Atapnya dibatasi oleh bidang ini, Z sama dengan 3 min X min Y. Maka kita lihat batasnya. Kita gambar. Ini X, ini Y. Ini saya gambar hanya batas-batasnya saja ya. Kemudian kita punya sumbu X, kemudian garis Y sama dengan X. Ini Y sama dengan X ya. Kemudian garis X sama dengan 1. Ini adalah X sama dengan 1.
Nah, dari sini ada dua cara kita bisa menggunakan X dulu baru Y, atau integral Y dulu baru X. Saya ambil satu contoh dulu ya, yaitu kita integralkan terhadap X dulu baru terhadap Y. Maka kita punya integral, ya, batasnya jangan ditulis dulu biar nggak bingung ya. 3 min X min Y. Dengan dengan ketentuan kita mau integralkan terhadap X dulu, baru integral terhadap Y. Ya. Maka, kalau seperti ini, kita lihat batas-batas X-nya. Nah, batas X-nya, kalau kita tarik ya, X-nya kan dari kecil ke besar itu dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kalau saya tarik sebuah garis ya, dari kiri ke kanan, maka batas bawah X adalah yang mana? Batas bawah X adalah fungsi garis Y sama dengan X ya. Maka batas bawahnya di sini adalah dari Y, ya, dari fungsi Y sama dengan X atau X sama dengan Y ini ya, sampai garis X sama dengan 1. Jadi batas X-nya adalah dari Y sampai 1. Batas Y-nya kita lihat dari bawah ke atas. Nah, batas Y-nya, maka batas Y-nya di sini adalah konstan. Yaitu dari 0 sampai di sini ya. Ini kan karena Y sama dengan X, kemudian di ketemu dengan X sama dengan 1, maka di sini adalah titik 1,1 ya. Jadi batas Y-nya sekarang dari 0 sampai 1. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya masih bingung nentuin batas-batasnya ini, Pak. Oke. Untuk menentukan batas ya, tadi teorema Fubini bentuk kedua menyatakan bahwa yang di luar ini adalah batas konstan ya. Kemudian batas yang dalam itu adalah fungsi. Sebenarnya fungsi bisa juga konstan. Nah, kalau kita mau integralkan terhadap X dulu baru terhadap Y, maka kita tentukan batas dari X. Caranya adalah kita lihat, kan batasnya adalah dari fungsi ke fungsi ya. Fungsi terhadap Y ke fungsi terhadap Y. Maka untuk melihatnya, kita mencoba dengan menarik garis dari kiri ke kanan. Karena X itu dari kiri ke kanannya semakin besar ya. Jadi batas bawah itu kan selalu yang lebih kecil daripada batas atas. Sehingga kita menarik garisnya dari kiri ke kanan. Kemudian kita lihat garis itu pertama kali memasuki area pengintegralan. Saya tulis saja area pengintegralannya ini. Area pengintegralannya adalah ini, area A. Kita lihat garis biru ini memasuki area A di fungsi apa? Ternyata dia memasuki area A pertama kali di fungsi Y sama dengan X. Karena kita ingin menulis X sebagai fungsi dari Y, maka batas bawahnya adalah
Y. Kemudian untuk batas atasnya, kita lihat nih, terakhir kali fungsi apa yang ditemui oleh garis tersebut terakhir kali. Ternyata setelah kita masuk pertama kali dari kiri itu ketemu fungsi X sama dengan Y, kemudian ketika keluar kita ketemu fungsi X sama dengan 1. Maka batas atasnya adalah 1 untuk dx. Untuk dy-nya bagaimana? Kita perhatikan lagi kalimat soalnya ya. Kita diminta untuk menghitung volume prisma di mana alas-alasnya adalah sebuah segitiga yang dibatasi oleh sumbu X garis X sama dengan Y dan X sama dengan 1. Ya. Maka kita punya segitiga A ini. Batas Y-nya adalah, ya kita lihat ya, kita geser garis biru ini dari bawah ke atas. Maka di bawah kita punya Y-nya sama dengan 0. Karena di sumbu X, Y-nya selalu 0. Batas atasnya, maka ketika kita menggeser garis biru ini dari bawah ke atas, di titik manakah garis tersebut keluar dari segitiga, kita lihat ternyata di titik 1,1 ya, atau di garis Y sama dengan 1. Sehingga batas untuk Y-nya adalah dari 0 sampai 1. Masih bingung atau sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Makasih, Pak. Yang lain? Oke, kalau tidak ada kita selesaikan ya. Integral 0 sampai 1, kemudian karena kita integral dulu terhadap X ya, kita punya 3X min setengah X kuadrat min YX dengan batas dari Y sampai 1 dy. Ini sama dengan integral 0 sampai 1 dari, kalau saya masukkan 1 maka kita punya 3 min setengah yaitu 2,5 yaitu 5/2 min Y, kemudian kita masukkan Y ya, berarti min 3Y plus setengah Y kuadrat plus Y kuadrat dy ya. Maka untuk ini kita punya integralnya adalah 5/2Y min 2Y kuadrat kemudian plus, karena 1 plus setengah itu 3/2 ya, maka kita punya 1/2 Y pangkat 3 ya. Di batas-batasnya adalah dari 0 sampai 1. Maka kita punya 5/2 min 2 plus setengah. 5/2 tambah setengah itu 3 ya. 3 min 2, 1. Ini adalah yang pertama.
Yang kedua, kita mau mencoba mengintegralkan, kita balik ya, V2, kita mau integralkan dari 3 min X min Y, kita integralkan terhadap Y dulu, baru X. Apakah bisa? Jawabannya bisa ya. Cuman bedanya sekarang kita coba untuk membuat batas Y-nya berupa fungsi dari X. Maka kita tarik garis dari bawah ke atas. Ternyata pada garis hijau, batas Y-nya itu adalah di Y sama dengan 0. Karena memasuki area A pertama kali, yaitu di sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Maka batas bawahnya adalah 0. Batas atasnya, ketika garis hijau keluar dari area A, maka keluarnya pada garis Y sama dengan X. Maka batas atasnya adalah X. Kemudian batas X-nya gimana? Kita cek dari kiri ke kanan, maka X-nya dari 0 sampai 1. Karena batas kirinya, batas bawahnya X itu adalah sumbu Y, ya. Berarti 0. Dan batas kanannya, batas atasnya adalah garis X sama dengan 1. Berarti batas atasnya adalah 1. Kalau kita integralkan, kita punya integral 0 sampai 1. 3Y min XY min Y kuadrat per 2. Dengan batas dari 0 sampai X. dx. Maka kita punya integral 0 sampai 1. 3x min X kuadrat min X kuadrat per 2. Batas bawahnya adalah 0 ya. dx sekarang. Maka kita punya integralnya adalah 3 per 2 X kuadrat min X kuadrat per X pangkat 3 per 2. Dengan batas dari 0 sampai 1. Maka kita punya 3 per 2 min setengah, yaitu 1 juga. Nah, jadi sebenarnya untuk integral lipat 2, walaupun batas-batasnya tidak lagi konstan, kalau kita balik dengan cara yang benar, ketika kita balik kita tentukan batasnya, yang batasnya pasti berbeda. Ketika kita balik, maka hasilnya harusnya sama ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita ke bagian yang ketiga ya. Yaitu sebenarnya bagian yang ketiga ini membahas tadi pertanyaan dari Adrianus ya. Tentang bagaimana kita mengidentifikasi batas-batas dari daerah integrasinya.
Yang pertama adalah kita menggunakan penampang vertikal. Artinya apa? Artinya kalau kita punya ini sumbu X, sumbu Y ya. Terus kita punya daerah, misalkan daerahnya berupa seperti ini. Di mana ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian daerah pengintegralnya adalah, saya arsir saja. Misalkan ini adalah daerah A ya. Maka kalau kita menggunakan penampang vertikal ini artinya kita tarik dari garis dari bawah ke atas dulu ya. Sehingga integralnya adalah integral terhadap Y terlebih dahulu, baru kemudian terhadap X. Prosesnya gimana untuk mengidentifikasi batas-batasnya? Yang pertama, gambarkan daerah pengintegralannya. Nah, mungkin ini R saja ya, bukan A tapi R. Kita gambarkan daerah pengintegralannya R. Kemudian kita kasih label. Kita punya label yang pertama yaitu ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka di sini kita punya, karena kita ingin Y sebagai fungsi dari X ya, maka kita punya Y sama dengan akar ya, positif ya, akar dari R kuadrat min X kuadrat. Kemudian label yang kedua adalah di sini adalah sumbu X, di mana Y sama dengan 0. Kemudian titik ini adalah titik R, 0. Di sini adalah titik 0, R. Sama seperti tadi ya, kita sudah gambar, kemudian kita ambil garis ya, untuk menentukan batas integrasi dari variabel Y, maka kita tarik garis yang biru ini dari bawah ke atas. Maka kita tandai nilai Y saat pertama masuk ke area R, kemudian saat keluarnya. Maka kita punya integral f x, y dy. Dalam kasus ini batasnya dari 0 sampai akar R kuadrat min X kuadrat. Kemudian kita baru bisa tentukan batas dx-nya. Caranya gimana untuk batas dx? Nah, caranya adalah kita geser garis biru ini, kita coba geser dari kiri ke kanan. Di titik mana garis biru ini masuk ke area R, di titik mana garis biru ini keluar. Ternyata pada contoh kasus digambar, masuknya di X sama dengan 0, keluarnya adalah di X sama dengan R. Untuk contoh ini seperti itu. Bagaimana dengan sebaliknya kalau kita mau integral terhadap X dulu baru Y? Maka garisnya
kita tarik dari kiri ke kanan untuk menentukan batas daerah R. Ya. Batasnya X di mana. Prosesnya sama, cuman kita ubah urutan X sama Y-nya. Bedanya sekarang panahnya kalau yang di kedua ini, panahnya dari kiri ke kanan. Kita ambil contoh ini ya. Kita diminta untuk gambarkan daerah integrasi dari integral ini. Kemudian tuliskan bentuk integralnya yang ekivalen kalau urutan integralnya dibalik. Nah, sekarang kita punya dy dulu baru dx. Kalau dibalik dx dulu baru dy, batasnya jadi gimana? Caranya kita gambarkan dulu. Kita gambarkan dulu ya. Ini X, ini Y. Kemudian batas, kita gambarkan batas-batasnya. Yaitu, saya punya ini, ya, di mana ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Kemudian batas ini di mana garis ini adalah Y sama dengan 2X. Kemudian batas X-nya ternyata dari 0 sampai 2. Ya. Berarti kita punya dari 0 sampai 2. Kita cek dulu titik temunya, di sini adalah titik apa? Ternyata titik ketemunya kebetulan titik X-nya 2 berarti Y-nya 4 ya, 4,2. Nah, kebetulan X-nya dari 0 sampai 2 berarti daerah R-nya adalah daerah yang ada di sini. Sehingga kalau kita mau balik ya, urutannya ya, urutan pengintegralannya, maka kita punya batas, kemudian fungsinya ya, 4x plus 2. Kemudian kita integralkan terhadap X terlebih dahulu, baru Y. Ya. Prosesnya sama seperti sebelumnya, kita tarik garis dari kiri ke kanan. Ternyata pertama kali masuk ke area pengintegralnya adalah saat X sama dengan Y per 2. Berarti batas bawah X-nya adalah Y per 2. Baru garis hijau keluar dari keluar dari area pengintegralan ketika garis hijaunya menyentuh fungsi X sama dengan akar Y yang positif ya. Jadi akar Y. Baru setelah itu kita tentukan batas Y-nya. Batas Y-nya adalah dalam hal ini dari 0 sampai 4. 0 sampai 4. 0 di mana? 0 itu ketika X-nya 0, Y-nya juga 0 kebetulan. 4 dari mana? Ketika batas X-nya itu ketika keluar ya di titik ini, Y-nya adalah di, oh ini bukan 4,2 tapi 2,4 ya, salah. Ini 2,4 ya. Ternyata ketika kita geser garis hijau dari bawah ke atas, terakhir kali keluar dari area R
adalah ketika Y-nya sama dengan 4. Seperti itu. Untuk contoh ini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak yakin apakah keduanya ekivalen ya, kita coba saja langsung. Misalkan yang pertama ya. Integral 0 sampai 2 integral x kuadrat sampai 2x 4x plus 2 dy dx. Maka kita punya integral 0 sampai 2 4x plus 2 kali y, batas dari x kuadrat sampai 2x dx. Sama dengan integral 0 sampai 2 4x plus 2 dikalikan dengan 2x min x kuadrat dx, yaitu integral 0 sampai 2 dari 8x kuadrat min 2x kuadrat, maka 2 kali 2x 4x, kemudian kita punya 8x kuadrat min 2x kuadrat, berarti plus 6x kuadrat, kemudian min 4x pangkat 3 dx. Kita punya hasil integralnya adalah 2x kuadrat plus 2x pangkat 3 min x pangkat 4 dengan batas 0 sampai 2, yaitu 2 kali 4 8 ditambah 2 kali 8 16 min 16, yaitu 8. Kalau kita gunakan yang kedua, bentuk yang kedua, di mana integral terhadap x dulu baru y, kita punya integral 0 sampai 4, integral y per 2 sampai akar y, 4x plus 2 dx dy. Ini sama dengan integral 0 sampai 4. Kita punya 2x kuadrat plus 2x dengan batas dari y per 2 sampai akar y dy. Ini sama dengan integral 0 sampai 4 2 kali akar y kuadrat, berarti kita punya 2y, ditambah 2 akar y, min 2y kuadrat per 4 ya, min y. dy. Sehingga integralnya sekarang adalah y per 2 kuadrat, y kuadrat per 2
ditambah integralnya berapa tuh? Y pangkat setengah 3/2, 2/3, berarti 4/3 Y pangkat 3/2 min Y kuadrat per 2 diintegralkan terhadap Y, maka kita punya Y pangkat 3/6 dengan batas dari 0 sampai 4. Maka kita punya 4 kuadrat 16 dibagi 2, yaitu 8, ditambah 4/3 kali Y pangkat 3/2. Berarti kita punya berapa itu? Y pangkat 3, 4 pangkat 3 kemudian diakarkan. Kita punya 4 kuadrat kali 2 kuadrat diakarkan, berarti 4 kali 2 kali 8. Min 4 pangkat 3/6. 4 pangkat 3 adalah 64/6. Ternyata kebetulan ini sama ya. Jadi 8 kali 4 itu 32 dibagi 3 ya. 32/3, 64/6 kalau semuanya dikalikan dengan atasnya dibagi 2, bawahnya dibagi 2, kita punya 32/2, maka bisa dicoret, kita punya hasilnya 8 juga. Ya. Jadi bisa dilihat bahwa walaupun kita balik urutan pengintegralannya, kalau membaliknya tepat, ya, dalam artian batas-batasnya itu kita tentukan yang ekivalen, pemilihan batasnya tepat, maka harusnya hasilnya juga sama. Apakah ada pertanyaan untuk contoh ini? Bapak, saya boleh izin bertanya, Boleh, Pak? boleh. Ini Pak, untuk nentuin batasnya kan kalau misalnya tadi D per DX tadi Pak. DY dulu baru DX maksudnya. Iya Pak. Kalau misalnya soalnya itu dalam bentuk DX DY nanti diubahnya ke batasnya itu ke dalam bentuk, iya. Itu nanti apakah sama aja caranya atau gimana Pak? Prosesnya sama ya. Prosesnya sama. Kita gambar dulu. Setelah kita gambar, baru kita baru kita bisa balik dan menentukan batas-batasnya. Nah, kalau gitu coba dari contoh ini, kira-kira batas-batas kalau DY DX gimana, DX DY gimana? Coba. Integral f x y dy dx, kemudian kalau dibalik integral f x y dx dy. Batas bawah dari yang pertama, dy dulu, dy dx ya. Kalau dy dx batas yang dalam, batas bawahnya apa?
1, Pak. 1, batas atasnya E pangkat X. E pangkat X. Kemudian batas luarnya dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 ya. Kalau kita balik, berarti batas bawahnya X adalah kita tarik garis dari kiri ke kanan ya. Berarti kan ketemunya pertama kali di Y sama dengan E pangkat X. Kalau kita mau tulis X sebagai fungsi dari Y, itu apa? Kita apakan? Ln Y, Pak. Kita lenkan ya. Jadi kita punya batas bawahnya ln Y. Batas atasnya 2. 2. Kemudian batas Y-nya dari mana ke mana? Dari 1. 1 sampai E pangkat X. E pangkat X, tapi kan harus konstan. X-nya berapa di situ? Di titik ini, adalah titik 2, E pangkat 2. E pangkat 2 ya. Berarti batas atas Y-nya adalah E pangkat 2. E pangkat 2. Ya. Sudah mengerti? Gampang ya? Kelihatannya. Cuman memang harus hati-hati ketika kita menggambarkan menggambarkan daerah pengintegralannya. Kita harus benar-benar hati-hati sehingga ketika kita menentukan batasnya kita tidak melakukan kesalahan. Oke, apakah ada yang ditanyakan untuk contoh ini? Oke, kalau tidak ada, coba kerjakan yang ini. Saya beri waktu 5 menit cukup kayaknya ya. Ini kurang soalnya. Dan hitung integralnya jika urutan integralnya dibalik. Sehingga sekarang kita punya integralnya integral dari 3 Y pangkat 3 E pangkat XY urutannya kita balik, yaitu dy dulu baru dx. Silakan dicoba, saya kasih waktu 5 menit ya.
batas integralnya yang dalam berapa? Dari mana sampai mana? Akar X sampai 1, Pak. Akar X sampai 1, batas luarnya dari mana sampai mana? 0 sampai 1. 0 sampai 1. Yang lain sama? Coba kita gambar ya. Kita punya X sama dengan 0 dan X sama dengan Y kuadrat. Berarti kayak gini ya. Ini X sama dengan Y kuadrat. Kemudian batas Y-nya adalah dari 0 sampai 1. Berarti daerah integralnya adalah yang di dalam sini. Berarti batasnya betul ya. Dari akar X sampai 1, kemudian batas X-nya tetap dari 0 sampai 1 juga. Maka kalau kita integralkan, hasilnya adalah 0 sampai 1. Kemudian hasil integralnya terhadap Y ini apa? Agak susah rupanya ya. Ini kita harus pakai integral parsial ya. Y pangkat 3 E pangkat XY diintegralkan adalah E pangkat XY. Kalau diintegralkan terhadap Y berarti ini dibagi X min, ini batasnya dari akar X sampai 1 min integral VDU. Berarti E pangkat XY per X turunan U adalah kali 6 Y kuadrat. Batasnya dari akar X sampai 1. Atau gini aja. Kita integralkan secara terpisah dulu ya. Kita coba integralkan. Integral dari 3Y pangkat 3 E pangkat XY dy ya. Karena salah satunya polinomial, yang lainnya adalah adalah eksponen ya. Kita bisa pakai yang tabel ya. Kita punya 3Y pangkat 3 dan E pangkat XY. Yang ini kita turunkan. Jadi Y kuadrat E pangkat XY integral terhadap Y 1 per X E pangkat XY. Ini turunkan lagi 18Y. Kemudian integralnya sekarang adalah 1 per X kuadrat E pangkat XY. Turunkan lagi, kita punya 18.
1 per X pangkat 3 E pangkat XY sampai terakhir 0 yang di sini 1 per X pangkat 4 E pangkat XY. Ya, pasangannya ini. Kemudian tandanya adalah plus, minus, plus, minus ya. Jadi kita punya integralnya adalah 3Y pangkat 3 E pangkat XY per X min 9Y kuadrat E pangkat XY per X kuadrat plus 18Y E pangkat XY per X pangkat 3 min 18 E pangkat XY per X pangkat 4. Batasnya adalah dari akar X sampai 1. Akar X sampai 1 dx. Ini bisa dicoba sendiri ya, diintegralkan sendiri. Yang pasti kita cukup memasukkan batas-batasnya. Kemudian kita integralkan lagi terhadap X. Apakah benar ini integral yang saya masukkan, yang saya buat? Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Nah, silakan dicoba. Kemudian dicoba dengan bandingkan dengan kalau kalian mengintegralkan dengan yang seperti ini. Yang bentuk yang asalnya. Ya, jadi integral asalnya seperti apa. Kemudian bandingkan mana yang lebih mudah pengintegralannya. Sepertinya sih lebih mudah yang bentuk aslinya ya. Karena kalau bentuk aslinya itu ini nanti dia sama dengan integral 0 sampai 1 dari tiga Y kuadrat E pangkat Y pangkat 3 min 1 dx. Kalian bisa coba sendiri ya. Kalau dari sini kelihatan bentuknya integral yang bentuk aslinya ini lebih mudah daripada yang bawah. Yang bawah ini rumit sekali. Apalagi batas-batas X-nya adalah akar. Kalau kita masukkan bentuknya akan lebih rumit. Nah, bagian terakhir dari materi hari ini adalah tentang sifat-sifat integral lipat 2. Apa saja sifat-sifat dari integral lipat 2? Pada dasarnya sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat dari integral 1. Ya. Integral yang biasa.
Kita punya yang pertama adalah perkalian dengan konstan. Kalau kita mengintegralkan, kita kalikan dengan sebuah konstan ya, fungsinya adalah C kali fxy, maka konstantanya bisa dikeluarkan untuk sebarang konstan. Bagaimana dengan penjumlahan dan selisih? Ya, sama. Ya. Kalau kita punya integral penjumlahan dan integral selisih dari dua fungsi, maka kita bisa pecah menjadi dua buah integral yang berbeda dengan batas integral yang sama. Kemudian dominasi. Dominasi ini artinya apa? Kalau misalkan fungsi f, x, y itu selalu positif pada batas integral R, maka hasil integralnya pasti positif. Atau lebih tepatnya, kalau misalkan fungsi f itu tidak negatif pada R, maka hasil integralnya pasti tidak negatif. Bagaimana kalau dibandingkan dengan fungsi lain? Misalkan fungsi f itu selalu lebih besar atau sama dengan fungsi g pada daerah R. Maka hasil integralnya pun akan fungsi f pada daerah R, integralnya akan lebih besar atau sama dengan integral dari fungsi g pada daerah atas daerah R. Kemudian sifat yang terakhir adalah aditif. Aditif ini artinya sebuah integral itu bisa berupa penjumlahan dua buah integral atas dua daerah yang berbeda yang tidak saling tumpuk. Nah, di sini kita ada contoh untuk sifat yang keempat ya. Seperti biasa, kita gambarkan dulu daerah pengintegralannya. X, Y ya. Kemudian kita punya Y sama dengan 2 akar X. Berarti misalkan ini ya. Ini adalah Y sama dengan 2 akar X. Kemudian kita punya garis 4X min 2. Itu kurang lebih garisnya seperti ini. Ya. Ini adalah garis Y sama dengan 4X min 2. Kemudian batasnya adalah kurva Y sama dengan 2X, garis Y sama dengan 4X min 2, dan sumbu X. Maka daerah integralnya adalah daerah ini. Ini adalah R. Saya hanya akan memberikan contoh sampai sampai bentuk integralnya saja ya. Kalian bisa coba sendiri untuk menghitung integralnya ya. Integral dari 16 min X kuadrat min Y kuadrat integral terhadap X kemudian terhadap Y. Kalau terhadap X terlebih dahulu, kita tarik garis dari kiri ke kanan. Ternyata batas X-nya adalah dari Y kuadrat per 4 sampai seperempat kali Y plus 2.
Kemudian batas Y-nya adalah dari 0 sampai, nah ini titik temunya di ada di 2 akar X sama dengan 4X min 2 kuadrat kan kanan kiri, mungkin nggak pakai ini ya, mungkin kita pakai Y kuadrat per 4 sama dengan Y plus 2 per 4, maka kita punya Y kuadrat min Y min 2 sama dengan 0, atau Y min 2 Y plus 1 sama dengan 0. Maka di sini Y sama dengan 2 atau Y sama dengan min 1. Ternyata batasnya adalah dari 0 sampai 2 ya. Itu untuk batas yang kalau kita integralkan terhadap X dulu baru Y. Bagaimana kalau kita integralkan terhadap Y dulu baru X? Maka kita punya ini ekuivalen dengan integral, saya tulis dulu, R 16 min X kuadrat min Y kuadrat dx dy dx, kemudian kita pecah menjadi 2, yaitu tetap 16 min X kuadrat min Y kuadrat dy dx ditambah integral sama 16 min X kuadrat min Y kuadrat dy dx. Mengapa perlu dipecah? Karena batas X-nya itu punya batas yang berbeda ya. Y-nya punya batas yang berbeda yang dibatasi oleh area ini. Yaitu di sini adalah X sama dengan berapa? X sama dengan setengah. Karena di sini suhu di mana Y-nya sama dengan 0, maka 4X sama dengan 2, maka X-nya sama dengan setengah. Sehingga integralnya, kalau urutannya kita balik, maka kita punya gabungan dari 2 integral. Penjumlahan dari 2 integral, yaitu yang pertama area R1 dan ini R2. Mereka tidak saling tumpuk sehingga kita bisa hitung ya. Untuk R1, Y-nya adalah dari Y-nya adalah dari 2 akar X sampai setengah. X-nya adalah dari dari 0 bukan. Y-nya dari, kalau dari kiri ke kanan itu 2 akar X
sampai, nah ini batas atasnya, kira-kira apa batas atas Y untuk di R1? Agak sulit ya ternyata menentukannya. Oh, kebalik. Karena batas Y dulu, maka seharusnya dari bawah ke atas ya garisnya. Yaitu dari Y sama dengan 0 sampai 2 akar X. Kemudian batas X yang pertama adalah dari 0 sampai setengah. Untuk area R2, Y-nya adalah dari 4X min 2 sampai 2 akar X, ya, kalau tidak salah ya. Kemudian X-nya dari setengah sampai di Y-nya 2, berarti X-nya 1. Seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini bahwa kalau kita pakai DX dulu baru DY, ternyata bentuknya jauh lebih simpel daripada DY dulu baru DX. Karena kalau DY dulu baru DX, kita harus pecah daerahnya menjadi 2. Sehingga integralnya ada 2. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, perkuliahannya saya akhiri sampai di sini dulu. Jangan lupa nanti siang jam 1 kita ada kuis 3 ya. Sampai ketemu nanti siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat Terima siang kasih Pak. Pak. Selamat siang. Terima kasih Bapak.